Oke, jadi saya coba skip supaya menurut saya kita mesti banyak ngobrol ya, apalagi saudara makan semua, ya kan? Belum kenyang gitu ya maksudnya ya. Oke, ya tadi kita bicara mengenai United in Christ, kita akan bicara kali ini United in Mission dalam pengertian yang lebih. Kalau tadi United in Christ itu menjadi fondasinya, seperti itu tentu saja kan sebagai gereja mesti bergerak dengan segala visi yang ada. Nah, saudara, tentu saja apa yang saya sampaikan ini adalah lebih kepada sesuatu yang bersifat normatif, ya normatif dalam pengertian ketika saya mencoba untuk melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang harus menjadi pekerjaan daripada gereja Tuhan, tetapi nanti kita akan melihat dalam dinamika kontekstual setiap gereja, tentu saja di situ menjadi hal yang challenging di situ. Bagaimana kita kemudian bisa melakukan? Oke. Ketika bicara ini, yang saya rasa suka nggak suka ayat yang satu ini jadi ayat yang ya kita harus mendasari semuanya. Bicara mengenai pengetahuan. Kalau saya nggak tahu di gereja kebenaran sistem pelayanan seperti apa, misalnya di gereja kami, kayak saya di GKI, maka GKI itu mengenal yang namanya ada 5 bidang seperti ya di tagar kita tuh kayak 5 bintang lah. Iya, betul. Bintangnya 1, cuma ibunya yang 5. Nah, kalau kita melihat Great Commission, pertanyaan saya, kenapa kalian itu bicara mengenai apakah bicara semua atau bicara mengenai salah satu? Umumnya, ya karena saudara banyak bergabungan ngerti lah begitu jadinya, ya. Biasanya lebih lihat mana? Media. Itu kerap kali tambahan seperti itu. Nah, soal ini menjadi sebuah kesalahan berpikir sebenarnya ketika melihat, iya betul, bicara penginjilan tentu saja, tetapi kerap kali Great Commission itu kita tarik mensimplify penginjilan dan kita tuh terjemah ya ini bicara penginjilan gitu loh jadinya. Betul, tetapi sebenarnya Great Commission ya seperti itu sebenarnya, karena menarik kalau kita perhatikan dalam Great Commission tadi ada beberapa kata kerja di situ yang menjadi bagian holistik daripada Great Commission. Kalau saudara lihat cara cepat kata kerjanya apa? Atau halakan? Atau mungkin aja ada paling apa lah? Oke, kata kerjanya apa aja? Pergilah, oke? Jadikanlah, baptiskanlah. Saudara kita berjumpa dengan realitas ada 4 kata kerja di situ sebenarnya. Dan kata terpenting yang mana? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, bicara mengenai teks ketika Great Commission, kita berjumpa dengan kata penting yang ternyata mengenai disciples. Kata kerjanya. Jadi bukan go. Bicara penginjilan kadang-kadang kita ke go kan. Lu pergi. Nah, memang yayasan misi banyak pakai ayat ini. Kita pergi. Betul sih, tetapi kata go itu hanya part yang mensupport make disciple. Jadi kan semua bangsa murid itu main verbnya, kata kerja utamanya. Dan ada 3 participle yang menjadi bagian yang make disciple ini kayak apa? Ya kita harus pergi, kemudian menjadi orang yang baptis dan kemudian kita harus mengajarkan mereka. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi sebuah continuation sebenarnya nanti ketika orang sudah diajar mestinya dia pergi lagi begitu. Jadi circle yang kemudian harus terjadi. Nah, komposisi kata kerja seperti ini adalah komposisi yang sedang membawa kita untuk melihat apa yang harus kemudian dikerjakan oleh gereja. Dan sebelum itu ada satu buku daripada Dallas Willard yang menegaskan dia mengistilahkan Great Commission, dia Great Omission, ya. Great Commission berarti ada bagian yang hilang yang gede gitu. Bagian hilang yang gede adalah apa? Kita terjebak dengan go, lalu make disciple itu menjadi bagian yang bukan kita yang besar. Padahal Alkitab lebih banyak menggunakan kata murid daripada kata Kristen. Meskipun 2 kata ini tidak bisa dilepas karena Kristen itu berbicara mengenai murid Kristus, ya. Bicara mengenai realitas tersebut. Nah, itulah sebabnya dalam Alkitab tersebut dalam Great Commission berbicara New Testament itu adalah book about disciple by disciple and for disciple of Jesus Christ. Jadi
disciple itu menjadi esensi yang utama. Dan itu artinya, seperti saya katakan, 3 kata ini jadi bagian yang mensupport dalam disciple. Nah, bicara dari 3 kata tersebut, maka kita boleh kategorikan 2 hal seperti ini. Go dan baptize ini seperti proses penerimaan murid. Karena ini kan disciple kan kita bicara mengenai sekolah ya, paling gampang kan. Boleh saya kategorikan go dan baptize itu proses penerimaan murid. Kita pergi mencari, ya kalau sekolah kan mencari murid ya. Kita pergi menginjili, membawa orang kepada Kristus, lalu orang dibawa lalu dia dibaptis. Tetapi ini kemudian menjadi bagian bicara mengenai proses murid ada di sini. Jadi ini penerimaan murid, ini bicara proses murid. Tadi istri Pak Bram sekolah ya, betul. Bicara mengenai sekolah terima murid sama buat murid belajar sama, dua susah sih. Tapi paling kerjaan paling banyak gimana? Di sini, di sini. Ini menjadi PR paling besar sebenarnya. Itu sebabnya sebenarnya bicara mengenai proses murid, belum core gereja ada di sini. Ingat ini circle tadi saya katakan, ini circle tapi gak hanya pergi, tapi PR paling besar, core bisnis gereja menurut saya ada di sini. Kita betul, jadi poin saya lagi misi bukan hanya di sini cari jiwa, itu betul misi. Tapi misi adalah menjadikan jiwa itu betul murid Kristus. Karena ini Great Commission. Ini bold ya. Kita nggak pilih intermor, tapi ini bold jadinya. Dan menurut saya PR paling besar sih. PR paling besar sih. Ya, PR paling besar sih. Nah dalam konteks itu saya ingin melihat di dalam kategori tersebut dan karena ini bicara mengenai disciple, saya disciple dan disiplin itu menjadi main thing kita. Tapi dalam konteks cari bukan proses murid. Ini kan saya bicara mengenai realitas cari murid. Ya ini PR. Pertanyaannya adalah seberapa atau apa yang sudah kita kerjakan untuk proses realitas pencarian murid. Beberapa hal yang ingin note secara cepat adalah yang pertama adalah kita harus memahami realitas zaman. Zaman kita udah totally zaman berbeda. Ya. Kita berada dengan realitas digital world di mana itu membawa strategi, membawa pendekatan, membawa pola reach out kita menjadi sebuah pola yang kita mesti lihat zaman. Gunakan semaksimal mungkin zaman. Anak-anak kita adalah anak-anak yang melek teknologi gitu loh, sehingga mesti kayakan mereka, mesti mensupport mereka. Bahkan saya baru ngobrol sama tetua saya, lalu barangkali begitu ya kebenaran memang saya di DKI itu cuma banyak ya, sehingga SDM-nya banyak. Tapi saya sempat ngobrol dia, SDM banyak pun kita berhadapan ini kan anak-anak muda memang smart ya, mereka coba untuk dalam realitas sosial media gereja menjadi bagian di publik sana sini. Tapi saya pernah berkata begini, kayaknya mungkin kita udah mesti pikirkan mesti dulu sekarang ya, mungkin beberapa waktu akan datang mungkin kita perlu meng-hire orang yang sangat expert di dalam untuk menjadi suara gereja ya, gaung gereja, maksudnya toa gereja saya ya. Jadi toa gereja itu bukan bawa toa lagi untuk teriak-teriak, tapi teriak melalui dunia digital. Dan kalau gereja positif mungkin kita perlu hire orang yang profesional, memang kerjaannya adalah seperti itu. Bahkan termasuk nanti membantu Tuhan buat PPT barangkali gitu. Kita membantu banyak yang gaptek gitu loh begini, ya. Karena kami dalam konteks apa namanya 80-an jadi kemarin Sabtu kita juga ada acara talk show dan memang kami ada undang si Michael Christian dari Beyond Church ya, lalu dia kasih sesinya dia, lalu pas ada bagian sesi mungkin kita udah bilang ini saya asisten saya yang buat gitu loh. Saya cuma bilang ini ada asisten buat begitu loh, saya harus ikut sendiri semuanya jadi yang begitu ya. Tapi anyway plus minus lah begitu ya, karena saya memang orang yang ingin belajar sehingga saya juga termasuk ketika dia presentasi saya tuh amati gitu. Oh ya ini pengembangan presentasi saya perlu explore misalnya begitu ya. Ya saya curi ilmunya juga, jadi curi teori yang dia sampaikan, curi strategi yang dipresentasikan. Nah cuman kan jujur kita bakal
perlu kita pikirkan. Hal yang kedua menurut saya yang saya ingin singgung adalah dengan konteks lokal. Jadi demografis tempat. Jadi maksud saya begini, karena saya di BSD ada kalian yang di Serpong juga, ya. Saya kerap kali berkata kepada rekan-rekan saya yang baru sendiri, ruangan ini jangan terlalu luas dulu kayak gereja betul. Kita cuma di lingkungan lokal, saya bilang. Lu ada kerja sesuatu nggak untuk reach out lokal? Itu yang saya challenge. Jadi saya misalnya berkata kepada mereka, kita ini BSD ya, maksud dari Serpong. Ini udah di lingkungan kampus. Ini lingkungan yang couple, yang moving ke sini. Pertanyaan saya adalah, apa strategi kita untuk konteks lokal dengan kampus yang ada di sekeliling, dengan yang couple, yang moving ke sini. Nah jadi ini kan pasar kita, pasar kita jadinya ya. Pasar kita kan begitu tuh. Saya ingat coba di Serpong, ya. Sehingga saya bertanya, kita gereja strateginya apa nih? Strategi nggak apa Bapak Ibu ya? Cara strateginya terlalu duniawi. Ya menurut saya, mesti mikir begitu. Bapak Ibu saya senang kalian jadi kepala yang muda kan begitu. Ya kan? Ini bagus. Ya untuk tiga desa mesti kalian terapi. Muda itu berada usia dan harus punya jiwa muda yang eksplor dan berkreasi begitu dengan konteks demografi tersebut. Apa yang menjadi bagian yang harus kita lihat cari dulu. Nah ini menjadi bagian yang kemudian kita masih lihat. Ya memang misalnya kayak kami di BSD menurut salah satu kekuatan yang mulai kelihatan lebih adalah berkaitan dengan parenting. Jadi parenting itu menjadi sebuah kekuatan dan ini itu bahkan orang-orang yang non GKI, jadi di gereja lain di BI itu mereka tidak ikut kelas parenting. Tapi memang minggu masih lagi basic gitu loh. Tapi itu oke gitu loh jadinya. Tapi kenapa mereka pergi ke situ? Karena itu ada kekuatan di situ misalnya. Nah itu di parenting. Atau misalnya dengan youth kita adalah memang kita kemudian melihat youth ini apa yang harus kita kuatin. Saya ingat ketika setahun lalu saya kasih itu tempatnya saya minta hamba Tuhan pemuda. Lu baca buku Kyle Edelman ya. Kyle Edelman sebelumnya dia ada buku berjudul Lost Me, itu terkenal banget dokumen. Tapi after itu dia ada tulis buku Exile in Digital Age kalau nggak salah. Jadi strategi melayani pada zaman ini. Sebenarnya luar biasa kita diskusi, kita ngobrol strateginya apa. Nah jadi poin saya adalah ini konteks lokal. Dan yang paling penting tentu saja kita percaya ini kuasa Tuhan. Jadi kita strategi tapi kita minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta Tuhan berbelas kasih supaya perjalanan gereja kita bisa reach out, ya, supaya kita bisa kemudian reach out. Nah ini input yang saya sampaikan. Pertama adalah zaman, kedua konteks lokal, dan ketiga adalah kita betul-betul minta Tuhan yang tolong. Ketika kita betul-betul sungguh begging kepada Tuhan, saya percaya ya Tuhan akan kasih blessing. Kita tidak kompetisi dengan gereja lain kan. Sama-sama FDM menjadi semua gereja, cuma kita ada jiwa yang ada. Saya itu dengan rekan 2-3 bulan terakhir ya. Ketika saya pertemuan hamba Tuhan, saya sharingkan kegelisahan saya cuma begini. Saya nggak tahu strategi let's say strategi saya itu terlalu old fashion ya. Saya cuma berkata begini. Saya selalu merasa ya kayak kampus gitu. Mungkin ya begitu. Maksudnya orang hari-hari biasa bosan nonton gereja sore main-main ke kampus aja tuh. Duduk di taman kampus, ngajak duduk di kampus aja. Ada anak duduk sini ngajak ngobrol aja. Aduh nanti dilarang sampah begini. Ya, kan cuma datang duduk gitu loh. Ya, kalau dia mau ngobrol oke, nggak mau ngobrol ya sudah. Tapi maksudnya ya karena saya konsepnya saya ingin menularkan kepada pengurus, bukan hanya hamba Tuhan. Ya, saya berkata coba, misalnya ini terlalu fashion ya. Atau misalnya lu visit ke rumah sakit misalnya.
Ya masuk aja pas jam Pak, saya mau doain boleh. Perihal masalah yang dia kerja ke kita atau enggak itu urusan lain. Yang penting saya kasih blessing. Dan saya cuma berpikir mengajak pengurus supaya pengurus bisa mengerti realitas pelayanan. Atau apa misalnya, ya di kita bisa mereka main badminton, main ini, main itu, oke, go ahead, gitu. Cuman buat sebuah culture untuk juga reach out. Jangan hanya menjadi orang yang udah kita di gereja, apalagi misalnya di gereja secara jumlah oke, persembahan cukup oke, lalu udah dari sejahtera begitu. Spiritnya menurut saya enggak begitu. Nah ini cuma pop up aja ya, tentu saja ini area yang sangat besar sekali, cuma menurut saya menjadi bagian yang kita perlu kemudian ini area sekali murid. Tapi memang dimensi yang paling problem atau paling challenge itu adalah prosesnya. Saya memberikan beberapa input berkaitan disiplin murid. Sekali lagi konsep saya adalah sama ketika di murid sama seperti sekolah kira-kira begitu. Sehingga bicara mengenai sekolah, menurut saya pertanyaannya adalah waktu belajar. Pernah berpikir nggak kalau zaman saya itu sekolah itu Senin sampai Sabtu? Karena kami jam siang itu udah pulang. Sekarang Senin sampai Jumat. Iya kan? Pernah berpikir nggak? 5 tahun lagi Senin sampai Kamis. Pernah berpikir nggak? Senin sampai Rabu. Pernah berpikir nggak Senin sampai Selasa? Pernah berpikir nggak Senin? Possible nggak menurut kalian Senin? Kalau Senin sampai Kamis, menurut chance itu bisa ada karena beberapa sekolah setahu saya di daerah UK ke atas sana itu mereka dan status mereka lebih sehat, ya Senin sampai Kamis. Tapi possible nggak menurut kalian ini anak-anak atau coba untuk berpikirlah jangan ke depan. Possible nggak jadi Senin sampai Rabu, Senin Selasa, Senin? Possible? Wait, homeschooling tetap. Poin saya adalah homeschooling itu Senin sekolahnya. Possible nggak? Saya coba nggak percaya. Kenapa? Karena sekali lagi, Senin sampai Sabtu, seingat saya dulu kayak jam 1-an atau jam berapa udah pulang. Senin sampai Jumat banyak tambahin tuh, sampai jam 3-an. Jadi sebenarnya real sampai Sabtu, cuma strategi gimana Sabtu itu. Jadi poin saya adalah continuity itu perlu. Karena continuity yang membentuk manusia. Gak ada kita dibentuk tanpa continuity. Senin maksud saya. Ya. Nah sama, ketika kita dalam proses jadi murid Kristus, pertanyaan kita waktu belajar. Waktu belajar kita kapan? Minggu-minggu jadinya sekolah seminggu sekali. Jadi pertanyaan gimana mau buat setiap kali kebaktian setiap hari? Nah ini problem, ya kan? Tetapi harus diingat, this is not enough. Itu isunya poin saya. Karena proses murid, waktu belajar kita bisa lepas. Belum lagi sekolah terlambat. Nah sebenarnya kita tuh punya tools di beberapa sebenarnya. Kan ada komisi atau ada kelompok kecil. Ini tataran, ini ibadah minggu, tataran wajib lah begitu. Kedua di sini ada komisi kelompok kecil atau mungkin doa malam, saya nggak tahu. Ini tataran yang gereja tradisional umumnya ada. Dan juga sekarang kan cenderung ini kan agak hilang komisi masuk ke kelompok kecil. Tetapi menurut saya jangan buru-buru lalu komisi salah, jangan buru-buru ini nggak sesederhana begitu. Intinya adalah bicara waktu belajar. Dan itulah sebabnya saya tambah di sini saat itu pribadi ini menjadi bagian yang perlu menjadi culture. Kenapa? Karena nggak mungkin menjadi murid tanpa waktu belajar. Itu tesisnya. Nggak mungkin jadi murid sekolah Senin. Itu tesisnya. Sehingga gereja ibadah itu kan biasanya kan cuma pada datang tuh, ya kan? Karena cuma kalau datang ke minggu kayaknya ada masih merasa berdosa gitu. Nah, kita harus memaksimalkan minggu ini menjadi drive untuk kesini supaya proses waktu belajar itu benar terjadi. Proses waktu belajar itu benar terjadi. Cuma poin saya adalah
ini challenging kita di sini. Ini challenging kita. Hal yang pertama, hal yang kedua adalah memang selain waktu belajar adalah materi pelajaran. Ya. Suka nggak suka kan kita harus mereview terus. Yang materi kita bersumber kita, tapi menurut saya kita perlu coba untuk explore lebih. Katakan kalau saya istilah kurikulum yang baik yang saya tambahkan istilah integratif. Karena integratif tadi di waktu belajar tadi di bagian sini ada beberapa komponen. Menurut saya challenge daripada gereja adalah gimana mengintegrate semuanya. Lalu tentu saja interaksi belajar yang kondusif. Sehingga di sini saya memberikan sebuah ide adalah bagaimana ini challenge kita. Bagaimana ini ada benang merah antara ibadah, komisi, kelompok kecil. Nah kalau benang merah ini ada, itu kita akan kuat. By the way, bagi saudara yang misalnya kayak saya di garis Serpong, ini mesti pikir banget ya. Kalau gereja di mana Raja Wali, ini kan gereja udah kelamaan ya. Seperti kelamaan dari bukan kelamaan sih. Karena situ gereja udah 80 tahun, lebih kelamaan lagi gitu ya. Cuma poin saya adalah kadang-kadang gereja itu yang udah lumayan lama itu udah lumayan baku, ya udah baku. Sehingga proses ini proses yang gak gampang. Poin saya kali ini gereja yang awal explore di situ, explore jangan sesat tentu saja, ya. Koordinasi dengan kepala di pusat, ya, ngobrol-ngobrol, sering ngobrol begitu, supaya bisa create something yang bisa tadi itu proses cari murid tadi, ya. Itu cari dulu daripada proses betul-betul jadi murid. Nah menurut saya ini yang perlu kita pikirkan. Soalnya terus terang kami di kira itu juga beda tua, sudah 80 tahun, ya dan kami itu sekian 10 tahun bicara discipleship termasuk kemarin hari Sabtu Michael Christian juga masih ada ngobrol discipleship, dan setelah ngobrol kita juga dalam tanda petik diskusi bolak-balik di sana, dan selalu ketegangan kami adalah karena ada satu GKY, ya, pernah satu ketika mengundang satu gembala dari gereja, bukan gereja karismatik gimana sih, tapi bukan gereja Injil yang main church gitu, ya gereja sekarang kira-kira begitu. Undang ketemuan di mana di rapat majelis dengan majelis, bukan global, ya. Ketika undang majelis lalu cuma ngomongin, lu kalau mau jadi bisa cuma satu, bubarin semua komisi. Gila benar, bubarin semua komisi, kita cari ribut, cari gara-gara, ya. Belum jadi kelompok kecil, kita udah di outing dulu kira-kira begitu jadinya. Nah jadi maksud saya itu kurang wise. Nothing wrong with kelompok kecil, tapi kelompok kecil yang bukan komisi, ya. Tadi saya ngomong komisi kan, bubarin komisi. Jadi dia ngomong begitu. Gereja langsung kaget. Ada majelis itu tuh benar kan, bubarin aja. Ada tidak bisa begitu jadinya. Saya itu ibaratnya kayak perahu gede, ya. Udah jalan. Lu tuh gak bisa banting setir langsung. Lu harus pelan-pelan. Lu banting setir crack. Belum maju udah ribut duluan. Serius. Karena ini udah darah daging. Kami begitu alami. Ya. Sekali lagi kalau kalian dari Serpong, benar gitu. Ya. Itu perlu dieksplor. Nah, cuma ini problem. Nah, karena saya jadi gembala yang artinya harus mengayomin semua, ngayomin yang mau banting setir, ngayomin yang udah jalan begitu, saya harus ngayomin semua. Tetapi satu sisi saya juga harus tahu gereja harus arah kemana. Nah saya itu coba untuk dalam beberapa tahun terakhir ini, saya coba untuk meskipun masih ongoing, ya, ini masih ongoing. Saya itu coba melakukan yang namanya saya sebut dengan benang merah tadi, yang coba integrate. Jadi misalnya yang saya lakukan, yang memang ini PR gembala yang menjadi PR berat, ya, PR gembala berat. By the way, ini saya cuma sharing, jangan saudara dengar betul benar kamu gembala mesti begini, setiap gembala beda-beda, ya please, ya. Saya tahu gembala saudara yang ada
itu pun beban berat. Spirit kita harus sama dulu. Ya, jadi jangan setiap seminar sudah ikut pulang langsung, oh nggak bisa, mesti begini. Itu mesti di-digest dulu kan, tadi ada konteks lokal, ya, dengan beragam hal perlu di-digest dulu. Nah, tapi misalnya saya mencoba untuk melakukan sebuah strategi adalah antara preaching saya clear pengumuman. Ya, saya setiap minggu pasti saya khotbah di minggu pertama karena itu pertemuan khusus sekalian. Nah, tapi saya integrate antara preaching itu dengan kemudian dengan kelompok kecil. Jadi itu saya buat yang lain sehingga bahan kelompok kecil cenderung saya yang buat. Sederhana karena basically adalah implementasi daripada apa yang saya khotbahkan, termasuk setelah saya khotbah minggu biasanya Rabunya itu saya juga khotbah lagi Rabu malam. Saya related dengan khotbah minggu saya, lalu dengan bahan kelompok kecil, dan Rabu malam biasanya saya pakai untuk Q&A. Biasanya kasih jumlah itu udah cuma silakan tanya apa aja dulu untuk berkaitan dengan khotbah tersebut. Ini saya coba tarik benangnya. Lalu termasuk dengan kelompok kecil yang disebut istilah CPL. Jadi setelah saya khotbah siangnya itu saya kumpulin semua pemimpin kelompok, saya kasih persiapan mereka bahan untuk kemudian mereka akan jalani untuk integrate. Jadi poin saya sebenarnya adalah di benak mereka integrate di sini untuk materi pelajaran. Ya, dan kalau saudara lihat dari segi satu clear, fokus saya itu adalah kepada realitas spiritual life. Sehingga saya integrate di situ. Dan itulah sebabnya khotbah saya sekarang termasuk dalam kelompok kecil, saya push mereka dengan yang nanti ini area ketiga nanti. Untuk jadi murid harus ada yang namanya tugas atau homework. Kenapa perlu tugas atau homework? Karena tugas homework ini memiliki tujuan atau semua memiliki tujuan. Karena kita tuh makhluk pelupa sebenarnya, makhluk pemalas. Ya. Saudara hari ini mungkin let's say terinspire, ya. Tapi perhatikan saudara pulang balik lagi. Kita udah punya sistem, kita mau dengar bagus, lalu lupa lagi, dengar lalu kita nggak jalan. Sehingga PR paling besar dalam disiplin ini ada intensitas, ada materi yang baik. Tapi kalau di sini yang nggak jalan, percuma. Karena ini kita bicara mengenai proses penyatuan yang membanding. Saya dalam perjalanan pelayanan, saya itu hanya mendapati ini menjadi PR paling besar. PR paling besar. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, setiap khotbah saya, kalau di BSD sekarang itu khotbah saya yang tadi saya katakan dengan doa Rabu dengan kelompok kecil, lalu saya mengutus jemaatnya adalah yang saya sebut latihan Tuhan. Jadi latihan Tuhan ini contoh sederhana. Ini dengan kemarin itu saya khotbah berkaitan. Jadi visi saya berkaitan dengan Christ likeness, tema besar tahun ini berkaitan dengan the Jesus way. Jadi the Jesus way itu adalah the way of our life. Nah, lalu memang saya membahas berkaitan dengan Kristus, lalu kemudian memang kemarin itu bicara mengenai kerajaan Allah. Karena bicara mengenai perumpamaan Yesus, bicara mengenai kerajaan Yesus, bicara mengenai kingdom of God. Nah, saya minta jemaat, saya sendiri juga lakukan. Saya bilang kehidupannya. Selalu latihan Tuhan itu simpel karena tujuannya adalah proses penyatuan. Saya minta jemaat ini. Tolong setiap hari ketika kamu bangun pagi berdoa biasanya. Nah, ketika berdoa, di dalam setiap doa itu coba kaitkan dengan kenyataan Tuhan, saya melakukan ini, atau saya mencari ini, dan sebagainya, dan selalu dikaitkan Tuhan, saya ingin supaya kerajaan Allah itu datang terjadi di tengah-tengah sekeliling hidup saya melalui keberadaan saya, melalui peran saya. Ketika saya jadi suami, ketika saya dengan satu spirit, kingdom of God itu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak. Jadi saya minta jemaat, lu doa harus endingnya begini, harus kaitannya begini, merelasikan. Ini hal sederhana, tetapi pengalaman saya begini. Tentu saja dengan bentuk kesembuhan, ya, jangan asal nempel, tentu saja, ya, dengan bentuk kesembuhan. Pengalaman saya ketika saya
membuatnya seperti itu. Nah, poin saya lebih, kita ini kalau tidak ada di sini, ini problem. Nah, saya tadi katakan saya udah 1,5 tahun kemarin, jadi kemarin saya udah hampir 2 tahun di PhD. Awal tahun kemarin saya buat questionnaire di mana? Saya publish di mana? Morning. Saya tanya, oke, lu khotbah kan tadi strategi saya kebagian minggu, doa malam, lalu kemudian kelompok kecil adalah latihan rohani. Nah, question saya berkaitan semua ini 4 area ini. Saya tanya, lu khotbah setiap minggu pertama itu berkaitan visi, seberapa lu ngerti? Karena kalau nggak ngerti, saya kasih skala, ya. Jadi dia ngisi. Jadi itu feedback itu saya. Wah jelas, gue potong mereka yang ngerti, gitu. Nggak clear gitu misalnya. Lalu saya tanya, lu ikut nggak doa normal? Oh ya baik doa normal. Saya berkata, lu jemaat ya. Kalau nggak bisa ikut, saya buat by YouTube, lu di jalan mendengar. Meskipun lu nggak bisa ke gereja. Saya dorong sebaiknya ke gereja, dan di YouTube kita juga ke Q&A. Jadi boleh lewat YouTube seperti itu. Jadi untuk memfasilitasi. Yang ketiga saya kemudian tanya mengenai, lu ada masuk dalam satu kelompok kecil? Karena saya mendorong cuma masuk dalam kelompok kecil. Lalu yang keempat, saya tanya latihan rohani. Lu ingat gak pertama? Lu ingat tapi tidak lakukan, ya. Atau lu ingat dan lu lakukan cuma setengahnya. Jadi nanti di awal tahun saya kasih survei lagi, saya akan compare. Ini nilai ini kayak medical check up. Ini spiritual medical check up. Kita diabetesnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ini komposisi. Saya akan publish lagi, saya akan tunjukin gimana. Lu lihat ya, di awal tahun kita begini. Ini nol ini sekarang kita begini. Saya coba belajar, kita mari masing-masing review. Ini data ini data kamu lihat. Dan kalau kamu lihat datamu kolesterol tinggi, lo harus berpikir, lo harus gimana? Lu mau jalanin di sini. Dan bagi saya latihan rohani menjadi kunci. Ini latihan rohani menjadi kunci. By the way, kemarin awal tahun ya saya bersyukur, artinya saya tuh ya mungkin saya cenderung orang yang cenderung optimis juga, gitu ya. Selalu bersyukur untuk hal-hal yang baik. Ini bukan sempurna. Jadi dan cuma jujur dia jawab, ingat tapi nggak lakukan. Sudah puji Tuhan loh, at least pada ingat. Selama ini lu gak pernah tahu ada istilah latihan rohani. Lu udah ikut puji Tuhan, keep going. Jadi jangan kayak anak jalan ya, baru belajar jalan jatuh. Bodoh bener lu, gua udah jalan-jalan gitu. Lu dia udah jatuh 1-2 langkah, jatuh ya next kan udah 1-2 langkah. Tadinya dia gak pernah jalan. Jadi saya selalu menurut, oke, good nih, tapi let's more gitu. Jangan lebih lagi gitu. Nah saya dorongin jadi selalu menghargai yang sudah tercapai, gak perlu sempurna. Kita hargai yang sudah dilakukan. Dan ini saya benar-benar. By the way, kemarin saya katakan kita ada rapat majelis. Lalu karena kan pas lagi ikut naik Kristen tadi kan, lalu ketua majelis kan ngomongin share sedikit berkaitan dengan apa yang dikatakan naik Kristen tadi. Ya kita puji Tuhan sih, sudah jalan ini, ya. Dan dia ngomong sendiri lah begitu ya, saya kita dengar dia ngomong, tapi jujur harus saya bilang ya, ini saya dorong semua, dan saya juga sih. Mungkin dulu buat latihan rohani baik-baik, ini kadang-kadang kita tuh gak jalan, gitu loh. Ya, artinya dia nggak berusaha juga, dia nggak perlu jalan. It's okay. Jadi saya cuma sebenarnya pernah jadi orang tua, punya anak. Saya mesti ngomong Tuhan berapa kali? Salah satu hal utama yang harus ada dalam diri orang tua adalah capek ngomong lagi. Gila batal lagi, ngomong lagi begitu. Kita harus sebagai orang tua yang baik gitu. Udah jangan terus, jangan frustasi. Apalagi memang saya pribadi ya nggak pusing dengan angka. Ya. Kadang-kadang kalau angka buat frustasi. Tetapi saya percaya kalau kita jalan benar, angka akan mengikuti. Tapi jalan
dulu, jalan dulu. Dan di dalam konteks ini kalau mau data angka silakan. Jadi setelah data statistik angka dan target itu fine aja menurut saya. Tapi jangan fokusnya ke situ. Jadi angka untuk menolong kita ketika kita check up, angkanya jelek gitu loh. Tapi it's okay. Angka jelek kan saya sudah benar. Ya, dan bagi saya itu pada visi apa yang mesti kita capai, itu yang paling penting. Yang lain akan musuh. Kemarin juga di rapat majelis, ya, ada seorang rekan majelis di ketua bidang dari dia jujur harus kita katakan sih, kita setahun ini gereja growing secara angka. Saya tuh gak pernah pusing, gak usah pusing. Cuma tadi caranya aja gitu. Ya Tuhan yang penting, Tuhan yang penting, udah gak usah pusing. Cuma yang penting kita jalan juga benar. Kita jalan benar. Udah setia aja di situ. Rekan-rekan majelis yang menuhani orang, saya berharap angka itu baik. Please jangan terlalu pressure juga kepada rekan hamba Tuhan. Tapi rekan hamba Tuhan, ya, yang dari satu terlalu shock jadinya. Itu dan angka terus begitu. Kalau misalnya ada yang begitu, it's okay, jalan aja. Tapi jangan setia. Kita jalan setia. Tuhan kasih. Tapi kita perlu berbenah. Nah, ini saya 4 lalu ya. Saya karena keingat ini buku anak saya yang dia baca Atomic Habits gitu. Waktu dia ceritain saya baca pas dia beli, lalu pas dia mau pulang, saya tiba-tiba begini, ini baca Atomic Habits gitu ya. Lalu ada saya tinggalin gitu. Saya ya ada. Cuma kadang-kadang anak kemauan membaca dengan waktu membaca terasa harus banyak baca buku gitu. Jadi kadang-kadang pusing mau baca buku teologi, buku tapi saya kepingin banget baca dia. Nah akhirnya memang saya coba browsing. Ada satu kelas online yang sudah bimbing berkaitan dengan ini. Udah saya register karena dengan itu kan saya dengan video itu saya lebih enak membaca waktu dan terlalu banyak. Saya langsung udah tembus bukunya, ceritain kasih ceramah ke gua aja lah, lebih gampang lah gitu. Saya tahu ininya gitu. Jadi kadang-kadang di jalanan di sopir drive, saya juga di situ saya tidur lah gitu. Dan di jalanan saya kenal dengan sebulan lalu saya kira-kira dengar bukunya dia ini, dan by the way ini bukunya sangat baik. Dan saya sendiri juga masih ada PR yang belum saya lakukan, ya karena saya strategi latihan rohani. Menurut saya harus pendekatan dari dia ada empat karakteristik daripada create habits. Menurut saya individual mesti ada strategi yang seperti pendekatan dia yang saya terapkan di dalam latihan rohani ini. Tapi anyway, buku dia ini ada beberapa poin yang saya ingin highlight akhir dari slide saya ini. Hal yang pertama adalah goal itu bicara mengenai endpoint yang you bisa reach atau fail. Tapi sistem, dan dia lebih interesting sistem. Jangan pusing itu goalnya, cuma berapa banyak, tapi lu pikirin sistem dulu. Karena sistem itu yang continue dalam daily life. Jadi basically dia berkata betul perlu goal, ya. Tapi jangan pusing dengan goal. Yang harus dipusingin adalah create system yang kemudian kita bisa jalan. Nah sistem itu dia berkata sistem itu terbentuk dengan create small habits. Gak usah gede-gede, buat aja sesuatu yang bisa. Dari tadi saya strategi dengan latihan rohani yang sederhana itu membuat sistem. Tapi depend kan jemaat mau jalan atau enggak gitu. Nah saya nge-push dalam kelompok kecil untuk kemudian yang dikejar adalah hidup. Jadi saya kelompok kecil saya tidak perlu baca Alkitab banyak, cuma implementasi daripada khotbah di dalam sistem yang dibangun. Kesulitannya apa? Ya saling percaya di situ. Tapi ini intinya sebenarnya, intinya di situ. Nah di dalam intinya ini ada beberapa hal yang menurut saya sangat baik ya. Dia kemudian berkata begini,
Yang harus kamu tanya adalah, is it my current habits itu carry, membawa saya menuju kepada goal atau ideal future tersebut. Jadi maksudnya gini, kita mau jalan ke sana, visinya pusing, yang harus dengan misi, yang harus kita kemudian tanya adalah, ini yang saya lakukan sekarang menuju ke situ daily. Kalau enggak, kita tuh cukup banyak punya visi mission statement bagus, tapi kita nggak sedang jalan ini. Atau ini sederhana, by the way ini buku sekuler ya, bukan buku teologi, ya, bukan buku teologi. Ini prinsip yang terjadi semua hidup kita. Saudara misalnya bertanya pada diri, saudara ingin punya proporsi tubuh yang ideal, oke? Saudara ingin langsing lah, misalnya begitu. Itu kan visi. Pertanyaan sederhana, yang kamu lakukan sekarang menuju situ. Kalau enggak, mau kosong. Gereja mau punya visi begini, yang lakukan sekarang menuju situ. Meskipun cuma small one. Is it my current habits carry my ideal or desired future? Bawa saya ke situ. Kalau enggak, mau kosong. Sebenarnya ketika saya baca itu, saya bertanya kepada Tuhan, kalau ini mau jadi seorang gembala atau pendeta ya? Saya berkata, oke, Tuhan, saya menjadi seorang gembala yang punya keteladanan rohani bagi hamba Tuhan di bawah saya, influence mereka supaya mereka itu impactful. Saya bilang, oke, kalau mau ke situ, apa yang kita lakukan lagi menuju dengan kata bahwa saya ngajak mereka berkonsentrasi. Lu mau jadi hamba Tuhan di berkhotbah bagus, itu misi. Good preacher, oke? Pertanyaan saya, lu sekarang lakukan hal ini menuju situ. Lu mau jadi good preacher, tapi lu tidak lakukan sesuatu untuk jadi good preacher, mau kosong. Soalnya kita berada pada zaman sekarang yang sebenarnya masalah. Kita mau jadi senjata, akses itu terlalu banyak. Masalah kita mau jalan. Kadang-kadang kalau Tuhan, saya tuh ngomong sama teman-teman, oke lah, saya ingin lu mau jadi orang baik-baik, oke? Pertanyaan saya adalah yang melakukan hal ini apa? Lu bisa lihat aja di YouTube, misalnya komitmen setiap hari dengar punya Keller, misalnya sederhana, punya John Piper, atau enggak yang plastik ini cari dari Stephen Moore. Lu dengar setiap hari satu aja udah percaya dulu, atau pindahnya dengar. Oke, saya punya hamba Tuhan, saya rasa kayaknya saya mau perkaya di dalam ilustrasi misalnya. Setiap hari baca ilustrasi untuk kolek atau apa misalnya. Jadi ini jalan menuju kita itu saya sederhana. Kita lakukan itu. Kalau enggak menangis, aku sama ini juga kuncinya. Saudara menjadi pebisnis yang baik atau pedagang yang baik, teorinya sama sih semuanya. Is it your current habits carry you membawa mereka ke itu isu. Nah, kemudian kedua kan kita mau cari ini. Tapi kan namanya manusia berdosa kan. Sekali lagi hari ini sudah bertobat, besok kembali lagi. Nah, di dalam buku Economic Habits ini ada satu statement yang saya pribadi itu terus menghafal, terus mengingatkan pada dalam diri saya. Dia berkata never miss twice, never miss twice. Kita manusia pasti tidak gagal, tapi udah salah sekali cukup, balik lagi memperbaiki. Udah salah 3 kali, balik lagi memperbaiki. Nanti lu jangan, namanya manusia berdosa kan? Balik lagi, it's okay. Never miss twice, balik lagi. Udah jangan, balik lagi gitu. It's okay, never miss twice, balik lagi. Lu jangan gagal lagi, it's okay, never miss twice. Udah keburu miss twice, udah miss 3 kali gitu. Gak apa-apa, balik lagi, selalu balik lagi. Dan pertanyaannya di sini, how habits carry me, membawa saya to my ideal future. Soalnya dalam pelayanan kita untuk mencapai misi, sama ketika kita disatukan untuk mencapai misi Tuhan,
setelah ini semua saya jalani. Saya memaksa diri saya, mendisiplin diri saya untuk jalan. Dan itu yang saya juga ngomong pada anak-anak, teman-teman yang nonton ini. Orang masih punya waktu yang panjang. Saya dulu nggak ada yang mentoring, cuma baik di surga. Lu beneran, bisa ada saya bareng ya. Lu jangan-jangan lu ketemu sotomi, cerewet, jadi udah berat atau berat? Iya, bisa begitu, ya, bisa begitu. Cuma saya kan, kita kan mau merespon panggil Tuhan. Apa itu? Kalau kita nggak jalan gimana? Dan zaman kita ada gereja jauh lebih sulit kita jalan. Kalau zaman dulu kita nggak punya kompetisi. Apalagi zaman orang tua saya gitu. Gereja itu nggak punya kompetisi. Kita selalu beri bimbingan. Jadi gereja zaman dulu kenapa banyak penuh? Zaman sekarang nggak ada kompetisi. Zaman sekarang kita bekerja sepi. Distorsi. Ya distorsi, istilah distorsi maksudnya kompetisi tadi. Tetapi kita kan merespon panggilan Tuhan. Betul gereja sepi sekarang karena banyak kompetisi, ada distorsi betul banyak. Dan kalau dulu kompetisinya harus orang keluar dari rumah, sekarang dalam rumah sendiri udah kompetisi dengan internet tersebut. Itu udah hidup tuh. Tetapi kan kita dipanggil nih jadi pelayan, jadi hamba. Ini zaman yang kita hadapi. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan, ya memang one day semua Tuhan berkata, no, kamu bukan hambaku yang baik dan setia. Harus kerja. Kerja nanti masalah berhasil atau tidak berhasil no issue. Ya. Tapi kerja dulu. Jangan untuk kita give up dulu begitu jadi. Jangan. Jalan dulu. Jalan dulu. Oke, saya selesai di sini. Ada pertanyaan silakan. Yes. Sorry, sebentar saya ambil kursi debat dulu. Antara ini menarik sekali ya. Jadi saya setuju kalau tadi bahwa kita tidak terlalu fokus dengan target jumlah. Karena dulu saya juga bisa katakan kalau Tuhan percayakan kamu perluas gereja ya perluas, kalau Tuhan percayakan luas maka berikan. Artinya kita harus memberi itu. Dan tadi penjelasan itu kan memberi itu kan bisa lakukan dengan waktu belajar yang baik sampai praktik ngomong. Karena konsel segala macam gitu. Nah melihat perkembangan zaman sekarang ya, mungkin ya kalau pembudidayaan itu tidak bisa kita lakukan seperti cara-cara yang dulu yang harus kita datang, maksudnya harus formal banget gitu. Pembudidayaan itu juga bisa setuju nggak kalau pembudidayaan itu bisa kita lakukan dengan personal kapasitas, misalnya dia makan atau hal-hal kecil, karena itu kadang kala menjadi bentrok dengan mungkin pakai senior atau gereja-gereja lain yang punya sistem pembudidayaan itu harusnya begini. Tapi melihat keadaan sekarang, anak muda sekarang cenderung lebih suka ketika pembudidayaan itu dilakukan secara Saya sangat setuju sih. Dan menurut saya memang kita ya semakin kesini realitas personal itu menjadi bagian yang paling penting. Ya dan kalau kayak kita di BSD itu mereka istilah ini udah istilah dari dulu mereka sih namanya doa ya. Saya doa itu artinya doa bareng makanya sih. Tapi kenyataan saya nggak tahu doa berapa banyak kayaknya. Ya. Lebih banyak sebenarnya mereka tuh kayak ada yang sampai kerja Jakarta, udah Jakarta kumpul Jakarta ya. Dan bahkan kelompok kecilnya pun jadi kita semua tahu kan pasti GPCC ya. GPCC itu adalah grup yang namanya D ya. Nah D filosofi D itu sebenarnya lebih kepada filosofi untuk gathering sebenarnya ya, untuk menjalin sebuah kedekatan, sebuah keintiman relasi dan sebagainya. Jadi dan jujur kita kelompok kecil gereja kecil itu tahun lalu kayak belajar Alkitab lagi gitu loh jadinya. Iya nggak salah, tapi menurut saya kita udah berada pada sebuah zaman dan tipe orang itu beda. Kalau zaman dulu kita tuh masih banyak belajar. Zaman sekarang memang ya belajar dan bermain itu udah mix lah gitu loh jadinya. Ya, kalau saya berkata kalau kita bermain bukan itu poin saya. Cuma maksud saya kita juga harus memikirkan misalnya dalam kelompok kecil yang
yang lebih applicable, itu secara konten ataupun secara one on one dengan orang. Cuma mungkin kalau saya sih lebih lihat lewat waktu lebih ke mentoring, ya artinya memang ada satu opportunity kita bareng, ya dengan sebuah harapan yang mungkin kita atau gembala atau gereja ingin capai, kita jalan di situ. Tetapi mentoring itu harus dilakukan, ya. Dan sebenarnya saya juga ngajak orang ngobrol. Ya kalau saya sih memang saya lebih banyak pakai waktu mentoring karena saya itu cuma jadi saya juga mengalami perubahan sih sebenarnya. Dulu ketika saya di graduate itu, saya kan selalu berpikir gini, saya kan mengundang hamba Tuhan, ya. Mengundang hamba Tuhan, mengundang kalian bantuin saya, oke, supaya saya jangan terlalu berbeban berat. Satu sisi itu benar, tetapi setelah saya pelajari kayaknya agak keliru. Mesti saya sebagai gembala mengundang itu betul mereka bantu saya, tapi saya harus ikut betul dulu supaya mereka punya warna saya, bahasa saya, baru mereka turunin ke bawah. Dulu saya nggak lakukan ini, sekarang saya cenderung melakukan ini. Saya nggak Tuhan di pertemuan awal saya selalu banyak ngobrol kayak begini dan saya ngajak mereka satu-satu ngobrol. Karena menurut saya mereka itu menjadi tangan kanan, tangan kiri saya di jalan semuanya. Kalau saya pasti mereka repotan. Kenapa saya switch gitu? Karena saya belum mendapati saudara percaya adalah salah satu kerjaan gembala, ya. Yang paling pusing itu adalah ngurusin hamba Tuhan. Percaya nggak percaya? Ya Pak Tuhan, gini lah banget. Sekiranya pernah semua. Lu dihadir bantuin gua sekarang lu ngurusin lu. Jadi pusing gitu. Cuma yang honestly memang sebenarnya karena saya masih ingat waktu itu saya di Greenfield pas saya lunch bareng Pak yang susah waktu dia masih jadi rektor di steril sama Pak Daniel Lukas gitu masih di sana. Saya jadi pas rektor kalian terus saya ngajak makan ya kosong masih sama family gitu. Saya pernah tanya dulu, Pak, di saat di steril itu musik hamba itu di mana ya? Maksudnya nggak tahu. Musik, lo tuh musiknya kan karena dia udah lulus keluar dia bantuin gua. Kok sekarang dia lulus keluar gua musik dia gitu loh. Gua musik jemaatnya setelah mati musik dia lah gitu. Tapi ini kenyataan. Saya harus bilang ini. Menariknya, kedua rektor ini jawabannya dengan tone yang sama. Padahal ini dua event yang momen yang berbeda. Dua sesuatu berbeda. Kalau dia ngomong, memang kita sekolah itu ya udah betul, tapi kita nggak cukup. Lu yang mesti bimbing dia. Padahal iya si Pak Dok ini memang kita tuh tahu kita kan bisa juga setengah mati, cuma nggak bisa lulus gereja juga perlu. Ya Pak Dok inilah yang melihat dia. Iya ampun. Tapi DM kalau saya dapati satu sisi adalah nangis. Saya harus kuatin hamba Tuhan di bawah supaya mereka sejalan yang baik. Jemaat saya harus ngurus tentu saja, tapi saya juga harus ngurusin mereka. Yang ngurusin mentoring maksudnya, ngajak ngobrol, ngajak ini gimana pelayanan dulu dan sebagainya. So kalau enggak, mereka itu kan jadi asisten, mereka jadi wakil gembala di komisi anak, wakil gembala di pemuda, wakil gembala di misi, wakil gembala di misi ya. Saya harus make sure mereka itu cukup bisa diandalkan. Nah itu saya mentoring. Nah sama ya kalau lakukan sebenarnya kamu harus mentoring ke leader tersebut, ngobrol mereka. Dan pelayanan semakin kesini semakin fluid ya. Artinya sebenarnya mestinya kita yang di sini ini kan yang seumur saya atau di atas saya, let's say cuma 10% kali, ya. Mostly kan di bawah saya. Artinya maksudnya visi itu betul-betul visi. Kalau orang berpikir situasi kan nggak boleh loh. Ini kualat loh. Lu kalau lewat ini gitu jadi. Ya. Cuma sekali lagi ya kita gereja yang histori, tradisi, sehingga anak muda juga ya ngomong baik-baik. Ya, saya mau jadi muda.
yang saya cuma harapin begini. Sekali lagi ya, jangan dengar saya, oh betul ini harus begini. Enggak. Please rekan majelis juga jangan ngomong begitu ke gembala. Ya. Karena saya, gembalamu, gereja saya, gerejamu. Cuman inti yang harus diambil adalah gimana kita duduk bareng untuk melihat konteks gereja kita, terobosan apa yang acceptable, yang harus kita menuju ke situ. Dan pastikan langkahmu hari ini menuju ke situ. Itu poinnya. Itu yang harus take point. Itu yang paling penting. Harus duduk bareng, ya, baik ketua majelis, baik gembala, baik umum. Oke, kita lihat konteks gereja. Kita doain bareng, kita melihat. Oke, kita mungkin mesti menuju ke situ. Oke, melihat. Dan no pressure, ya, no pressure. Rekan-rekan pembaruan please melihat rekan-rekan majelis, ya karena mereka tuh ritmenya kerja itu kan begitu ya. Maksudnya ritme yang cuan atau enggak cuan mati gitu jadi. Nah cuan dikit itu ya selain di mata banyak fungsinya oke enggak begitu loh jadinya. Itu kan realistis juga sih begitu jadinya. Ya, satu sisi itu bagus, ya. Sehingga kita juga dengar jangan kok hanya jumlah. Jangan terlalu khawatir juga. Tapi di sisi lain rekan-rekan majelis ya, tolonglah the way kita communicate dan sebagainya jangan terkesan kayaknya ini kecil terus kok ini gereja dilakukan seperti bisnis. Gitu. Gereja dan bisnis tidak perlu dibuat talking. Sama seperti saya menggunakan itu strategi hidup, it's okay, gitu. Ini jalan, gitu. Ada yang baik kita ambil, kita jalankan. Oke, berharap bisa. Ada yang respon? Kalau nggak ada kita selesai di sini. Saya berharap sesi yang saya bawakan tidak membuat saudara berbeban, ya. Tapi boleh inspire saudara untuk, ya, at least buat saudara gelisah, ya, itu udah baik. Karena gelisah itu tandanya Roh Kudus sedang bekerja, ya. Itu kegelisahan yang baik, ya. Oke, dan kalau